sini. Ya, pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para asatiz pembina yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya cintai, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. 2 minggu lalu pengajian kita tidak sempat dilaksanakan karena saya ada kegiatan di luar yang sangat penting dan mendesak. Jadi saya agak lupa apa catatan terakhirnya, coba apa di situ? Hah? Hadis ketiga ya. Oh iya. Ya, kita lihat dulu. Jadi hadis ketiga bacaan terakhir kita itu Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Dibentangkan kepadaku atau diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang buruk, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi ini salah satu kelebihan Rasulullah SAW. Beliau itu mendapatkan wahyu, ya. Jadi ini anak-anakku tolong dibedakan. Nabi sebagai al-bashar, Nabi sebagai makhluk biologis, al-bashar, dengan sebagai al-insan, Nabi sebagai makhluk spiritual. Dari aspek al-bashar, kita itu ya samalah dengan Nabi. Dilahirkan, butuh makan, butuh minum. Itu Nabi sebagai makhluk biologis sama dengan kita al-bashar. Pergi ke pasar, menikah, bisa sakit, bahkan meninggal. Tapi dari aspek al-insan, Nabi sebagai makhluk spiritual, itu Nabi tidak sama dengan kita. Di mana perbedaannya? Yang paling prinsip itu adalah Nabi menerima wahyu. Kita tidak menerima bimbingan wahyu. Salah satu bimbingan wahyu yang diberikan kepadanya adalah Nabi diperlihatkan itu tadi,
Kalau dalam bahasa tasawuf ini adalah mukasyafah. Kasyaf itu terbuka alam gaib itu. Kalau kita ini hanya mampu melihat alam syahadah yang dilihat oleh mata kepala itu. Tapi banyak yang tidak bisa kita lihat. Malaikat, jin, bisa tidak kita lihat? Tidak. Kalau Rasulullah bisa melihat alam malakut, dia bisa melihat jin, bisa, karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kelebihan yang diberikan ini tadi, bisa melihat amalan-amalan kita, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu anit tariq. Saya mendapatkan dari amal kebaikan mereka, yaitu menyingkirkan duri dari jalanan. Jadi semua hal yang bisa mengganggu pejalan kaki, bisa menyakiti, itu kalau kita singkirkan, itu adalah kebaikan. Pengajian yang lalu saya di Antang, saya kasih tahu anak-anak itu yang sudah main bola di lapangan, terus pepim bloknya itu yang jadi gawang tidak disingkirkan. Bilang itu bisa menyakiti orang itu. Kalau ada orang naik motor jalan kaki tidak lihat, dia tendang itu bisa kuku kakinya itu terlepas itu. Jadi kalau sudah main ada pepim blok di jalan itu, disingkirkan, ditaruh di pinggir supaya tidak menyakiti orang, tidak mencelakakan orang. Dan itu terhitung sebagai kebaikan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan saya melihat, saya mendapati termasuk amal buruk adalah an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfanu. Dahak yang ada di masjid atau ludah yang tidak dikubur. Ingat dulu masjid zaman Nabi tidak seperti sekarang. Kita kan pakai keramik. Kalau dulu zaman Nabi masjidnya lantainya apa? Pasir. Jadi kalau melihat ludah atau dahak tidak ditutup pakai pasir, itu dianggap sebuah keburukan. Jadi sama mungkin kalau lihat sampah dalam masjid terus tidak disingkirkan, itu juga bagian dari keburukan. Membiarkan masjid kotor, ya. Jadi membiarkan masjid kotor itu bagian dari keburukan. Apalagi sengaja mencoret-coret. Itu. Jadi nanti kalau bisa ambil thinner itu digosok supaya dapat pahala. Dibersihkan itu, jangan ada kotoran dalam masjid. Karena ini ternyata dilihat oleh Nabi, diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa itu adalah sebuah keburukan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis keempat. Ar-Rabi'u, hadis keempat, anhu, dari beliau juga, berarti sanadnya sama dengan hadis yang lalu ini. An Abi Dzar, ya. Qalu anna nasan, sesungguhnya sekelompok orang, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini mengingatkan kembali pelajaran bahasa Arabnya anak-anakku. Ingat, kalau mudhafun ilai masuk huruf ya unnida, maka barisnya yang di depan itu berubah. Misalnya Rasulullahi, Rasulu. Kalau ada ya unnida, ya panggilan di depannya menjadi ya Rasulah. Bukan lagi ya Rasulu, menjadi ya Rasulullah. Coba ketua kelas, Raisul Fasli, ya Raisal Fasli. Imamul Masjidi, ya Imamal Masjidi. Gitu ya, sudah paham ya? Oke, baik. Zahaba ahlud duthuri bil ujuri. Ini orang kaya memborong kebaikan. Orang kaya memborong kebaikan. Ini anak-anakku, iri hati itu hukum dasarnya terlarang, tidak boleh iri hati. Tapi ada dua iri hati yang dibolehkan. Pernah dengar dua iri hati yang dibolehkan?
Iri hati yang mana itu? Iri hati dalam kebaikan. Orang yang rajin ibadah, terus kita iri. Saya masa kalah? Sama-sama jadi santri, sama-sama jadi makan nasi, masa kalah? Akhirnya dia berusaha untuk menyamai, bahkan melombai. Kemudian yang kedua, orang yang rajin bersedekah dengan hartanya. Kita juga mau seperti itu. Itu iri hati yang dibolehkan. Iri hati yang tidak dibolehkan kalau kita menghendaki orang celaka, menghendaki orang jatuh, itu yang tidak boleh. Hukumnya haram. Kenapa mereka berkata orang kaya memborong kebaikan? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi orang miskin ini mengatakan kami sholat, orang kaya juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi kami puasa, mereka juga bisa puasa. Ini dia. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Orang miskin tidak bisa bersedekah, makanya mereka iri. Lanaka lagi. Qala, Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian apa-apa yang bisa disedekahkan? Nah, ini juga membedakan anak-anakku, perbedaan zakat, infak, sedekah. Siapa yang bisa bedakan? Coba. Apa bedanya zakat, infak, sedekah? Ayo, siapa? Bedanya. Kalau zakat itu mengeluarkan sebagian harta, ya, yang sudah ditetapkan jumlahnya dan kadarnya, dan hukumnya wajib. Sebenarnya zakat ini masuk juga dalam kategori sedekah, tapi sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu zakat. Apa bedanya zakat dengan sedekah? Kalau zakat pasti berupa harta. Kalau sedekah boleh bukan harta. Jadi ada sedekah berupa harta, ada sedekah bukan berupa harta. Misalnya apa sedekah bukan harta? Senyum. Senyum ketika bertemu dengan orang, itu juga sedekah. Tapi jangan dijadikan alasan kemudian tidak mau menyumbang, terus senyum terus. Ya. Kalau infak gimana infak? Kalau infak mengeluarkan harta secara umum, baik di jalan kebaikan maupun keburukan. Jadi infak itu umum, ya. Tapi kalau ada kata fisabilillah di belakangnya, itu pasti infak dalam kebaikan, ya. Inilah tadi Rasulullah mengatakan, kalian itu bisa bersedekah juga, tapi sedekahnya bukan pakai uang, karena kalian miskin. Gimana caranya bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya tiap tasbih itu sedekah. Yang mana itu tasbih? Mengucapkan subhanallah. Bukan tasbih ini ucapannya yang dihitung tasbih, ya. Cuma karena biasa dihitung, maka diistilahkanlah dia tasbih, ya, sebagai alat. Tapi tasbih yang sesungguhnya adalah mengucapkan subhanallah. Wa kulli takbiratin sedekah. Tiap-tiap takbir itu juga adalah sedekah. Yang mana takbir? Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin sedekah. Tiap-tiap tahmid juga adalah sedekah. Yang mana tahmid? Alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Tiap-tiap tahlil itu juga sedekah. Tahlil yang mana? La ilaha illallah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Menganjurkan kebaikan juga adalah sedekah. Contohnya apa ini amar ma'ruf ini? Kau kasih bangun temanmu kalau subuh,
Woi, subuh-subuh salat. Itu amar ma'ruf itu. Itu juga dihitung sedekah. Ya. Jadi kalau ada teman tertidur waktu salat, menjelang salat kasih bangun. Itu bagian juga dari amar ma'ruf dan itu diberi pahala sedekah. Wa nahyun an mungkarin sadaqah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Apa contohnya nih? Mencegah kemungkaran. Ada temanmu melanggar, mau bolos atau bicara kotor, kau tegur. Itu juga nahi mungkar dan diberi pahala sedekah. Jadi kalau ada teman kita khilaf, salah, kita ingatkan, itu masuk kategori nahi mungkar. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini untuk orang dewasa ini ya, suami istri ini. Jadi menggauli istri juga itu adalah sedekah. Ya. Ini sahabat heran. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Masa melampiaskan syahwat juga dapat pahala? Ini pertanyaan sahabat. Masa melampiaskan syahwat juga dapat pahala? Qala, Nabi bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau syahwatmu itu kau salurkan, kau lampiaskan di tempat yang haram, dosa tidak? Pasti jawabannya dosa. Maka Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula jika kalian menempatkannya pada yang halal, maka itu mendapatkan pahala. Nih jangan mikir dulu kau ya, belum waktunya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba lihat anak-anakku, semua aktivitas orang-orang beriman itu bisa menjadi pahala semua. Coba direnungkan anakku, dari 24 jam waktu yang Allah berikan, berapa jam kira-kira yang menjadi kebaikan? Hah? Bisa enggak 24 jam kebaikan semua? Bisa? Teorinya bisa. Teorinya bisa. 24 jam kebaikan semua. Caranya gimana? Pertama niatnya. Jadi mulai kita dari bangun dulu, bangun. Bangun, apa dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapat memang kebaikan. Tapi kalau misalnya bangun ki kencing, terus baru jam 1, baru setengah 2 masih mau tidur, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian tidur kembali. Tapi niat bangun jam berapa? Kalau kau baca ini ketika bangun tidur dan tidur kembali, maka itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosamu. Coba hafal gitu, nak. Gampang gitu? La ilaha illallah. Coba apa dibaca tadi? Kalau kita bangun terus mau tidur kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Oke. Itu yang dibaca kalau kita masih bangun, kemudian masih berat untuk tahajud, masih ngantuk sekali, mau tidur kembali, baca itu. Tapi tetap berniat
Bangun jam berapa sebentar. Itu kalau terlalu cepat bangun. Tapi kalau sudah jam 4 nih, jangan lagi dibaca lagi, sudah bangun ya, pergi berwudu. Kalau saya di pesantren Suryalaya dulu di Jawa Barat, santrinya di sana itu bangun jam 2 semua. Langsung mandi. Setelah mandi baru tahajud. Tahajud, witir, kemudian zikir sampai subuh. Sudah subuh, zikir lagi sampai waktu sholat isyraq. Kemudian sholat sunnah isyraq. Sudah itu kemudian baru pergi sarapan. Tapi karena ini anak-anakku adalah para santri penghafal, maka zikirmu yang terbaik adalah murajaah dan ziyadah. Ya. Jadi ketika bangun jam 2, sudah tahajud, sudah witir, maka ambil Al-Qur'annya. Ambil Al-Qur'annya. Kemudian saya ingatkan teori menghafal, mengendapkan hafalan. Masih ingat? Jadi sebelum tidur berwudu dulu. Berwudu dulu. Kemudian yang mau dihafal itu dibaca dulu. Dibaca. Setelah dibaca berulang-ulang, sudah ngantuk, baring, sambil diingat-ingat terus. Tidur dalam keadaan mengingat hafalan. Begitu bangun, jangan dulu pergi ke WC, ulangi kembali itu tadi. Insya Allah sepanjang tidurnya dihitung sebagai orang yang menghafal. Makanya tidurnya tadi tidak kosong. Kalau orang kebanyakan tidur kan 0, tidak ada nilainya. Kalau kau tidur seperti tadi, maka sepanjang tidurmu itu dihitung sebagai orang yang menghafal. Dan insya Allah hafalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teori mengendapkan hafalan. Ini saya dapat dulu waktu ada 3 syekh datang itu dari Mesir, memberikan presentasi di Antang itu beliau ajarkan itu ya. Sekali lagi, jalan kebaikan banyak sekali ya, banyak sekali. Apalagi anak-anakku sekarang ini berada dalam posisi sebagai mujahid fi sabilillah. Karena barang siapa meninggalkan rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama, maka selama keluarnya meninggalkan rumah tercatat sebagai mujahid fi sabilillah sampai dia pulang kembali. Jadi saya sarankan jangan pulang ya. Kalau pulang putus pahalanya, berhenti. Jadi selama Anda berada di sini terhitung sebagai mujahid fi sabilillah. Kalau kalian mati di sini, mati syahid, masuk surga. Jadi jangan pulang ya. Gimana? Bintang 3 baru pulang. Ya, kita lanjutkan lagi. Hadis yang kelima. Al-khamis anhu, dari beliau juga. Maksudnya dari siapa tadi? Abi Dzar ya. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar berkata, Nabi bersabda kepadaku. Nabi bersabda kepadaku. Jadi Nabi menyampaikan pesan khusus untuk Abi Dzar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Jangan kalian menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun hanya dengan senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Walaupun hanya dengan senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Saudara yang dimaksud di sini adalah saudara seagama. Saudara seagama itu kalau kita sama-sama muslim itu adalah saudara kita. Ingat anak-anakku, persaudaraan itu ada beberapa ya.
Yang kau kenal sahabat apa? Ada saudara apa? Satu, saudara karena agama. Saudara karena apa lagi? Hah? Saudara karena nasab. Apa itu nasab? Keturunan. Jadi kakakmu, adikmu itu saudara. Saudara nasab namanya. Saudara nasab. Saudara apa lagi? Saudara sebangsa. Jadi seluruh bangsa Indonesia adalah saudara kita. Itu namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kebangsaan. Ada juga persaudaraan insaniyah, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan apa itu namanya? Kemanusiaan. Jadi sama-sama manusia. Ya, itu adalah saudara kita. Kata Pak Quraish Shihab, ahli tafsir, saudara itu berasal dari kata seudara. Seudara. Maksudnya seudara apa? Sama-sama menghisap udara. Sama-sama menghisap udara. Jadi itu seudara menjadi saudara. Saudara itu tadi ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Ada tadi persaudaraan ukhuwah apa namanya tadi? Wataniyah, persaudaraan karena kebangsaan. Ada ukhuwah, kemudian ada ukhuwah apa tadi? Islamiyah, persaudaraan karena. Jadi berapa ukhuwah? Empat. Saya ulangi. Apa tadi? Yang tertinggi tadi apa tadi? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah dulu. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada ukhuwah nasabiyah karena hubungan darah. Kemudian ada ukhuwah wataniyah karena kebangsaan. Dan ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Jadi kalau ada orang kecelakaan, misalnya kau dapat orang kecelakaan di situ tabrakan, mau ditolong, itu yang kita gunakan persaudaraan apa? Insaniyah, kemanusiaan. Jangan lagi tanya sebelum saya tolong apa agamamu? Dan Islam, Pak. Islam. Oh iya. NU atau Muhammadiyah? Terlalu panjang pertanyaannya, keburu mati. Tolong saja, tidak usah persoalkan apa agamanya, apa bangsanya, tolong saja karena dia manusia. Ya, itu kita gunakan apa tadi? Ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Kita lihat dulu apa pesan Nabi tadi? Jangan menganggap enteng kebaikan. Ini sering disampaikan oleh para ulama sufi. Dan sebaliknya juga ya, kalau di sini disebutkan jangan menganggap enteng kebaikan, di hadis lain juga ada sebaliknya, jangan menganggap enteng keburukan, dosa. Masih ingat kenapa tidak boleh dianggap enteng? Karena murkanya Allah dan ridhonya Allah itu kita tidak tahu di mana tersembunyi. Ini diperhatikan anak-anakku. Biar dosa kecil, kelihatannya dosa kecil, tapi murkanya Allah ada di situ, itu efeknya jadi besar. Sebaliknya, kebaikan itu kelihatan kecil, tapi ridhonya Allah ada pada perbuatan itu, maka itu pahalanya menjadi besar. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan lihat besar kecilnya itu dosa. Yang kita takuti adalah murkanya Allah. Dan yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Kalau dalam hadis yang sering kita dengar sejak dari kecil, apa hadisnya itu? Ada seorang perempuan ahli maksiat, banyak sekali dosanya, menjual kehormatan dirinya. Kalau menurut teori dia itu ahli neraka, tapi ternyata dia di akhir hayatnya husnul khatimah dan masuk surga. Kenapa bisa? Oh, ternyata ada amalannya satu yang diridhai oleh Allah, yaitu memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Karena kasihan, dia buka sepatunya, dia ikat di selendangnya, terus ambil air, dikasih minum itu anjing.
hanya memberi minum anjing, tapi ridhanya Allah ada pada perbuatan itu, maka efeknya menjadi besar. Sebaliknya, seorang ahli ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, tapi akhir hayatnya dia su'ul khotimah dan masuk neraka. Gara-gara apa? Apa gara-garanya? Mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan cari makan sendiri. Jadi ini anak-anakku dik, kalau kau kurung binatang, tanggung rezekinya, kasih makan, kasih minum. Kalau tidak sanggup kasih makan, kasih minum, lepaskan. Saya pelihara burung di rumah. Jadi waktu saya sakit, saya 3 minggu di rumah sakit. Jadi saya pesan sama anak-anak, kasih makan itu burung ya. Kalau kau tidak sanggup kasih makan, buka kandangnya, kasih lepas dia. Karena kita berdosa itu. Dan ingat, tidak boleh membunuh binatang dengan cara membuatnya kelaparan. Misalnya tikus selalu makan anak ayammu, terus kau pasang perangkap, masuk dia di situ, terus kau bilang tinggal mau ke situ sampai mati. Tidak boleh. Kalau memang mau bunuh saja, kasih tenggelam di air. Kasih tenggelam di air 5 menit mati itu. Tidak bisa bernapas. Jangan dibiarkan dikurung mati dalam keadaan lapar, tidak boleh. Atau misalnya padale. Tahu padale? Biawak ya. Selalu makan anak ayammu. Kau pasang perangkap, dia masuk dalam perangkap. Mati mau ke situ. Nah, kasih makan, tidak boleh. Kalau memang mau bunuh saja, ambil parang, ambil tombak, bunuh. Jangan dibunuh dengan cara dibiarkan kelaparan, tidak boleh. Bisa dipahami? Oke. Apalagi manusia dikurung dikasih lapar, tidak boleh. Binatang saja tidak boleh dibuat kelaparan. Ya. Jangan menganggap enteng perbuatan dosa, karena siapa tahu murkanya Allah pada perbuatan itu. Ya. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan, jangan dianggap enteng, karena jangan sampai itu tadi. Yang kita takutkan apa tadi? Murkanya Allah. Yang kita harapkan ridhanya Allah, itu. Dan kita tidak tahu di mana tersembunyi, di perbuatan yang mana. Makanya hati-hati kita. Jadi anak-anakku, setiap melihat apa ini, kotoran atau sampah dalam masjid, bersihkan. Itu kita tidak tahu, siapa tahu ada ridhanya Allah di situ. Atau lihat sampah di luar, bersihkan itu. Ya. Ada hal-hal yang bisa menolong orang, lakukan. Sebaliknya, jangan mengambil yang bukan hakmu. Kalau di pesantren-pesantren lain itu banyak sekali, sendal hilang, sarung hilang. Kalau di pesantren lain ya. Kalau di sini alhamdulillah tidak ya. Tidak jauh beda. Ku ingatkan lagi. Satu suap makanan haram yang masuk dalam tubuh itu 40 hari doa tidak diangkat ke langit. Bayangkan itu. Satu suap, kalau satu piring berapa lama itu? Makanya hafalannya susah, bangun sholat susah. Kenapa? Ada dosa. Dan itu berat karena hak orang. Jadi jangan mengambil kalau itu bukan hakmu, bukan milikmu, karena itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kalau jadi daging, jadi darah, fannaru aula bihi, api neraka yang akan membersihkan. Jadi hati-hati anak-anakku. Haram di sini ada dua. Haram li zatihi atau haram li ghairi. Haram li zatihi itu zatnya haram. Bangkai, apalagi darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Hati-hati. Makanya saya bersama teman kalau pergi-pergi itu lebih senang kalau beli nasi dengan ikan. Kenapa kalau ikan? Lebih aman. Karena ikan tidak wajib disembelih, bangkainya halal. Tapi kalau ayam, daging, sapi
Kalau disembelih tidak menyebut nama Allah atau tidak sesuai dengan syariat, itu jadi bangkai, itu dimakan. Jadi lebih aman kalau ikan atau tempe. Itu lebih aman. Ya. Ini pertimbangan tadi, kehati-hatian ya, kehati-hatian. Ya. Jadi ini perlu kehati-hatian dalam dosa dan rajin ketika melakukan kebaikan. Saya mohon maaf kepada para pembina dan anak-anakku, saya tidak sampai waktu sholat isya pukul 7:20 karena saya ada agenda di luar. Jadi saya harus pulang paling lambat 7 menit sebelum azan isya. Azan 5 menit, 7 tambah 5, 12, tambah menunggu, masih ada 21 menit saya bisa dapat masjid sholat jemaah di lokasi. Ya. Jadi saya kira pengajian kita untuk hari ini, malam ini cukup. Nanti insyaAllah kita lanjutkan 2 minggu lagi insyaAllah pada jadwal malam Kamis biasa, seperti biasa. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan sudah dicatat. Sudah dicatat semua ya? Oke. Termasuk pelajaran-pelajaran yang lalu, yang wirid-wirid itu diamalkan ya? Ya. Wirid anti ya, diamalkan, dan tolong kalau bisa juga di-share kepada orang tuanya ya. Kalau orang tuanya datang menjenguk, kasih tahu ini yang saya pelajari. Kasih lihat supaya orang tuanya juga bisa amalkan. Dan orang tuamu bisa berbangga, ya anakku alhamdulillah dapat ilmu dia ya. Oke, mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menolong kita dalam keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih.